Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1466 Pemusnahan Mutlak. Kemunculan Lin Yun yang tiba-tiba segera menarik perhatian semua orang. Murid-murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 5 puncak, serta murid-murid alam nadi naga di panggung pengamat langit, terkejut. Karena Lin Yun datang begitu cepat, ini berarti dia tidak mengumpulkan bunga pedang teratai biru di sepanjang jalan, dan tujuan Lin Yun cukup jelas pada saat ini. Dia mengincar posisi juara, dan menyadari hal ini membuat wajah semua orang berubah karena Lin Yun terlalu berani. Apa yang Lin Yun coba lakukan? Apakah dia mencoba untuk bersaing memperebutkan posisi juara? Wajah Mu Qingqing berubah di samping Mu Sueqin sambil menutupi mulutnya. Lin Yun terlalu impulsif, dia harus menghadapi Jin Xuanyi dan Jisuk Xuan jika dia ingin mendapatkan posisi juara. Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 2, jadi bukankah dia mendekati kematian dengan menghadapi bintang kembar peringkat bumi? Bahkan wajah Mu Sueqin pun berubah. Tapi tidak seperti Mu Qingqing, dia memiliki beberapa antisipasi yang muncul di pupil matanya. Mungkin aku bisa melihat keajaiban padanya. Mu Sueqin berkata dengan lembut. Itu tidak mungkin. Giliran Mu Qingqing yang tidak percaya. Dia tahu Lin Yun akan bersinar di acara ini tapi dia hanya berharap Lin Yun masuk 10 besar. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan dia menjadi juara. Bagaimanapun juga, Jisuk Xuan dan Jin Xuanyi jauh lebih kuat darinya. Kakak, apakah kau menemukan sesuatu? Bisakah Anda membaginya dengan saya? Mu Qingqing bertanya. Tapi Mu Sueqin mengabaikannya. Perhatiannya masih tertuju pada Lin Yun. Para master puncak juga terkejut, dan keempat master puncak langsung mengerti apa yang dimaksud Mu Xuankong sebelumnya. Menurut aturan, sulit bagi Lin Yun untuk masuk ke 10 besar, tapi itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, bukankah sang juara adalah bagian dari 10 besar? Kakak senior, kamu benar-benar berani membayangkan. Huang Fu Jue berkata sambil menatap Mu Xuankong. Mari kita tunggu dan lihat saja. Mu Xuankong tersenyum. Di danau pengamat surgawi, di mana terdapat bunga pedang teratai biru kelas 5, ribuan orang secara bersamaan berhenti dan melihat ke arah yang sama dengan rasa tidak percaya dan terkejut. Dia tidak berencana untuk bersaing untuk bunga pedang teratai biru kelas 9, kan? Tapi sebelum Lin Yun bisa bergerak, 4 sosok terbang keluar dari kabut dan mendarat di depannya. Mereka tidak memiliki luka dan memancarkan aura pedang yang menakutkan. Mereka mengambil inisiatif untuk keluar dari wilayah inti, dan ketika cahaya yang membungkus mereka menghilang, keributan pecah di seluruh penjuru setelah kemunculan keempat orang itu. Huang Fuyan dari penguasa Qing Qiao, peringkat ke-10 di peringkat bumi. Zhang Jue dari puncak Jin Xiao, peringkat ke-8 di peringkat bumi. Luo Chendong dari puncak Langit Nila, peringkat ke-7 di peringkat bumi. Wang Cheng dari puncak Cik Xiao, peringkat ke-3 di peringkat bumi. Keempatnya adalah ahli dalam peringkat bumi tanpa kecuali, terutama Wang Cheng, yang berada di peringkat ketiga. Ketika mereka muncul dan berdiri di hadapan Lin Yun, tidak perlu dikatakan lagi apa yang mereka lakukan. Saya merasa sangat terhormat memiliki 4 orang jenius dari peringkat bumi di sini untuk menghentikan saya. Kata Lin Yun setelah menyapu pandangannya. Wang Cheng tersenyum. Saudara Lin, kau terlalu sopan. Kau adalah murid langsung dari surga, dan kami tidak ada bandingannya denganmu dalam hal status kami. Ucapannya sarkastik, dan Lin Yun ingin memanggilnya karena tidak tahu malu. Huang Fuyan mencibir, kamu benar-benar sombong karena mencoba mengincar posisi juara saat kamu bahkan tidak berada di 10 besar. Mengapa kamu tidak melihat diri sendiri? Apakah Anda pikir Anda layak? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah murid langsung dari surga? Apakah Anda ingin bersaing dengan bintang kembar peringkat bumi? Anda hanya bermimpi. Tepat ketika semua orang mengira Lin Yun sudah tamat, aura menakutkan tiba-tiba meledak darinya dengan tekanan yang membuat danau di sekitarnya bergetar. Saat riak menyebar di danau, itu membuat beberapa orang terhuyung-huyung dengan aura pedang mereka menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ketika mereka melihat ke arah Lin Yun, mereka bisa melihat rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin saat benih dari bunga neraka kelopak 12 muncul. Itu seperti mata dewa kematian dari neraka. Itu adalah benih pedang neter, tanda bahwa Lin Yun telah mencapai puncak tahap ketiga dalam sutra pedang langit ilahi.
Ini mengejutkan semua orang karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang mencapai puncak tahap ketiga dalam Sutra Pedang Langit Ilahi saat berada di alam inti Elysium. Banyak murid puncak Sensiao bahkan tidak bisa mencapai ketinggian itu di alam Nadi Naga, itulah sebabnya Sutra Pedang Langit Ilahi menjadi usang. Bahkan Jian Jingtian tidak memilih Sutra Pedang Langit Ilahi saat itu. Jadi bagaimana Lin Yun berhasil melakukannya? Hal ini membuat wajah Huang Fuyan dan 3 orang lainnya berubah saat langkah kaki mereka berhenti, dengan keterkejutan yang terlihat di mata mereka. Saat cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun, dia mencibir, "Karena kalian sangat menganggapku tinggi, aku akan memberi tahu kalian mengapa aku adalah murid langsung dari surga. Aku akan membiarkan kalian melihat apakah aku layak untuk itu." Saat Lin Yun mengangkat alisnya, dia pun berlari. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan mengambil inisiatif untuk menyerang ketika menghadapi 4 orang ahli dari peringkat bumi. Saat bunga bangkai kelopak 12 berputar, itu memenuhi tubuh Lin Yun dengan energi yang lebih rendah, dan dia melemparkan pukulan ke arah Huang Fuyan. "Kamu sedang mendekati kematian." Cahaya kejam melintas melalui pupil Huang Fuyan. Karena dia sebelumnya menderita kekalahan di tangan Lin Yun, dia tidak ragu-ragu untuk memanggil konstelasinya sejak awal sebelum melemparkan pukulan. Ketika kedua pukulan itu bertabrakan, sinar pedang biru di sekitar Huang Fuyan mulai berkarat bahkan sebelum dia bisa mengedarkan sutra pedang langit biru miliknya. Sebagian besar aura pedangnya terkikis dalam sekejap mata sebelum akhirnya runtuh. Praktis dalam sepersekian detik, pukulan Lin Yun dengan mudah menghancurkan serangan Huang Fuyan sebelum tinjunya mengarah ke dada Huang Fuyan di bawah tatapan kaget Huang Fuyan. Tapi tepat ketika pukulan Lin Yun akan mendarat di Huang Fuyan, Lin Yun membuka telapak tangannya dan menghantamkannya ke dada Huang Fuyan, dengan mudah meninggalkan bekas telapak tangan yang merobek dadanya hingga setengah inci. Pikiran semua orang menjadi kosong saat melihat adegan ini. Mereka terlalu terkejut saat melihat Huang Fuyan dikirim terbang. "Kamu lemah," Lin Yun berkomentar saat Huang Fuyan jatuh ke danau. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Mereka tidak menyangka Huang Fuyan, yang berada di peringkat ke-10 di peringkat bumi, bahkan tidak bisa mengambil satu jurus pun dari Lin Yun. Bahkan jika Huang Fuyan ceroboh, tidak dapat dipungkiri bahwa Lin Yun kuat. Mereka tiba-tiba berpikir tentang pemusnahan mutlak dari Sutra Pedang Langit Ilahi, dan wajah mereka berubah. Mereka semua tahu tentang itu, tetapi semua orang hanya menganggapnya sebagai lelucon selama ini. Bagaimanapun, Puncak Sensiao berada di peringkat terbawah turnamen kompetisi 5 puncak setiap tahun, dan bahkan Jian Jingtian tidak memilih Sutra Pedang Langit Ilahi saat itu. Hal ini membuat semua orang merasa merinding karena kekuatan Sutra Pedang Jagat Suci telah melampaui imajinasi mereka. Mereka menyadari bahwa Sutra Pedang Langit Ilahi sangat kuat, hanya saja tidak ada yang berhasil mengeluarkan kekuatan penuh sebelum Lin Yun. "Hunus pedangmu. Cobalah untuk tidak bersentuhan dengan energi bawah." Wajah Wang Cheng berubah saat dia berteriak. Saat 3 orang yang tersisa menghunus pedang mereka, mereka tidak lagi memandang rendah Lin Yun. Saat petir berderak, cahaya menyilaukan bersinar yang memaksa Lin Yun untuk menutup matanya tepat saat dia berdiri dengan kuat di tanah. Itu adalah Luo Cendong yang menyerbu dengan sutra pedang langit nila. Ketika petir berderak di ujung pedang, itu membuat Lin Yun merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Zhang Yue turun dari langit dengan pedangnya menebas ke bawah. Matahari merah juga muncul di permukaan danau, melepaskan panas yang menakutkan saat Wang Cheng bergerak. Ketiganya tidak ragu-ragu untuk mendorong jurus pedang mereka hingga batasnya, menciptakan 3 fenomena yang berbeda. Skala fenomena itu telah melampaui imajinasi semua orang, dan Lin Yun harus menghadapi kekuatan penuh dari 3 aura pedang dalam sepersekian detik. Tidak butuh waktu lama bagi bunga neter berkelopak 12 untuk hancur menjadi beberapa bagian, dan Lin Yun tidak bisa melepaskan kekuatan energi neter. Ketika ada sedikit kesempatan, Wang Chen tanpa ampun mengayunkan pedangnya, tidak memberi kesempatan pada Lin Yun untuk menggunakan energi bawah sadarnya. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan bagaimana Huang Fuyan dikalahkan. Ini telah berakhir sekarang. Ketika aura Lin Yun jatuh, cahaya dingin melintas di pupil Wang Cheng, ingin memberikan luka parah pada Lin Yun. Pertarungan antara para ahli berlangsung cepat, dan setiap saat sangat berarti. Jika mereka memberi Lin Yun kesempatan, salah satu dari mereka mungkin akan menjadi seperti Huang Fuyan. Matahari yang cerah muncul di belakang Lin Yun tanpa peringatan sebelumnya. Tepat ketika semua orang merasa matahari akan bertabrakan dengan Lin Yun, sebuah pemandangan aneh terjadi. Seseorang berjalan keluar dari matahari. Orang ini adalah Wang Cheng.
Dia menusukkan pedangnya, mengincar dada Lin Yun, sementara dua orang lainnya membagi perhatian Lin Yun. Semuanya berlangsung terlalu cepat, tampaknya tak terduga dan sekaligus masuk akal. Bagaimanapun juga, Wang Cheng berada di peringkat ketiga dalam peringkat bumi, dan mereka melawan Lin Yun 3 lawan 1. Jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan Lin Yun membalikkan keadaan? Bab 1467 Kemunculan bunga pedang teratai biru tingkat ke-9. Pedang Wang Cheng sangat cepat dan aneh. Tidak ada yang menyangka dia akan muncul dari matahari. Sepertinya dia berjalan keluar dari matahari, berjemur di bawah sinar pedang merah yang menyilaukan. Dalam hitungan detik, ujung pedangnya mencapai dada Lin Yun, dan ini menyebabkan kegemparan di sekitarnya karena Wang Cheng terlalu kejam. Bahkan jika Wang Cheng bersikap lunak pada Lin Yun dalam serangan ini, dia masih terlalu kejam. Jika Lin Yun ditikam di jantungnya, dia akan terluka parah selama setengah tahun, bahkan jika dia tidak mati. Tapi begitulah pertempuran antara para ahli berlangsung, dan setiap saat bisa berbahaya. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun tentang Wang Cheng karena begitulah cara para pendekar pedang bertarung. Tapi ketika pedang Wang Cheng mencapai dada Lin Yun, sesuatu yang tidak dapat diduga oleh siapapun terjadi. Saat pedangnya bersentuhan dengan dada Lin Yun, rune ilahi api darah di dalam hatinya berkobar dan memblokir pedang Wang Cheng. Saat kekuatan yang menakutkan menyebar, geyser air meledak di danau. Ini membuat Wang Cheng mengerutkan alisnya karena terkejut. Tapi dia bukan satu-satunya, Luo Chendong dan Zhang Yue juga terkejut. Meskipun mereka tahu Lin Yun memiliki fisik yang kuat, mereka tidak menyangka Wang Cheng gagal menembus pertahanannya. Apakah kamu monster? Sudut bibir Wang Cheng bergerak-gerak. Kamu tidak menyadari banyak hal di dunia ini. Lin Yun berkata dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Bahkan jika seni suci naga biru bawaannya cacat tanpa tulang naga, itu tergantung pada dengan siapa dia dibandingkan. Bahkan jika itu cacat, itu akan tampak terlalu menyedihkan jika dia tidak bisa memblokir pedang. Namun, rune naga mungkin tidak bisa mengambil pedang lain. Kemudian lagi, Wang Cheng tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang lain. Ketika Lin Yun selesai, rune naganya mulai berkobar dan rune naga mulai menggeliat di permukaan tubuhnya. Jantungnya memompa dengan vitalitas yang tak terbatas setiap saat, dan kekuatan yang menakutkan dari fisiknya membuat pedang Wang Cheng membungkuk di bawah tekanan. Wang Cheng akhirnya dikirim terbang menjauh, tapi dia berada di peringkat ketiga di peringkat bumi. Meskipun dia tidak sebanding dengan bintang kembar peringkat bumi, ini tidak berarti dia lemah. Dia kuat dan dengan mudah meniadakan kekuatan pantulan dengan menginjakkan kakinya di danau. Hentakan kakinya membuat danau itu masuk ke dalam gua sebelum membentuk pusaran besar. Wang Cheng menggunakan kekuatan ini untuk menerjang maju dengan momentum yang lebih menakutkan. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah akhir bagimu. Wang Cheng memasang ekspresi serius dengan cahaya kejam yang melintas di pupil matanya. Merupakan penghinaan besar baginya bahwa dia dipaksa ke titik ini oleh Lin Yun. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ketiga di peringkat bumi. Dia bukan Huang Fuyan, yang nyaris tidak bertahan di peringkat bumi, dan dia memiliki kebanggaannya sebagai murid dari puncak Cixiao. Dia tidak ingin mempermalukan kakak seniornya. Jadi Lin Yun harus dihentikan di sini, apapun yang terjadi. Saat dia melayang ke langit, sinar pedang yang dipancarkan darinya bersinar lebih terang, dan dia telah sepenuhnya melepaskan kedalaman sutra pedang jagat merah. Bunuh! Luo Chendong dan Zhang Yue tertegun sejenak sebelum mereka juga berlari dengan cahaya yang menentukan berkedip melalui pupil mereka. Lin Yun lebih kuat dari yang mereka bayangkan, tapi dia sendirian, dan ada 4 orang yang mengeroyoknya. Jika mereka masih tidak bisa menghentikannya, ini akan membuat peringkat bumi terlihat seperti lelucon di masa depan. Lin Yun mengangkat alisnya dengan keterkejutan yang melintas di pupil matanya. Itu bukan karena mereka bertiga. Dia bisa merasakan fluktuasi niat pedang yang datang dari dasar danau. Niat pedang itu lemah, tapi auranya menakutkan. Apakah ini pertanda bahwa bunga pedang teratai biru kelas 9 akan segera muncul? Lin Yun merenung. Dia hampir yakin akan hal itu karena seharusnya tidak ada harta karun di danau pengamat surgawi yang bisa memancarkan niat pedang yang begitu menakutkan. Terganggu dalam pertarungan kita. Lin Yun, beraninya kau mengabaikan kami. Wang Cheng mendorong sutra pedang Scarlet Firmament miliknya hingga batasnya dan mengeksekusi teknik bela diri roh hantu. Tapi dia menjadi marah ketika dia menyadari Lin Yun terganggu. Lin Yun dengan cepat tersadar. Dia melirik ke arah Luo Chendong dan Zhang Yue, yang datang padanya dari kedua sisi.
Dia tidak hanya menghadapi satu jurus pedang hantu, tapi tiga jurus yang dieksekusi dengan jurus pedang dari puncak masing-masing. Mereka ingin meniru apa yang sebelumnya mereka lakukan untuk menekan Lin Yun, menimbulkan luka parah sebelum dia bisa mengatur napas. Pada saat ini, Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa memperpanjang pertempuran lebih lama lagi karena bunga pedang teratai biru tingkat 9 akan segera muncul. Keadaannya saat ini sedikit merepotkan karena dia harus mengungkapkan kartu trufnya jika dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tapi dia harus menghadapi Jisuxuan dan Jin Xuanyi setelah memasuki wilayah inti. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa mengambil sebuah meja. Saat dia melepaskan jiwa pedang gandanya, sebuah cahaya melintas melalui pupil matanya dan menanamkan teknik pedang ketiganya ke dalam pikirannya. Sebelum semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Lin Yun mengatupkan kedua tangannya dan menutup matanya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia menyerah? Apakah dia tidak takut mati? Semua murid alam inti Elysium di Danau Pengamat Surgawi hampir menjadi gila karena Lin Yun selalu melakukan gerakan yang tidak terduga, dan adrenalin mereka akan terpacu. Lin Yun benar-benar memejamkan matanya saat menghadapi tiga jurus pedang hantu. Apa yang sedang dia coba lakukan? Jangan bilang dia berencana untuk menyelesaikan teknik pedang mereka setelah mereka mendekat. Bukankah ini sedikit terlalu konyol? Seseorang berbisik. Orang ini menyimpulkan bahwa bahkan dia tidak akan mempercayainya. Tapi tidak masalah karena mata semua orang terfokus pada Lin Yun. Tepat ketika tiga teknik pedang akan menyelimuti dirinya, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Saat biji pedang neter mekar di Istana Ungu, Lin Yun melangkah keluar, dan bunga neter berkelopak 12 menyebabkan langit bergemuruh. Lin Yun terbagi menjadi tiga di depan semua orang, dan ketiga Lin Yun mendorong telapak tangan, menghancurkan tiga teknik pedang roh hantu. Ini membuat ketiga lawannya memuntahkan seteguk darah sebelum mereka jatuh dari langit. Ketika mereka melihat Lin Yun lagi, tiga bayangan itu tumpang tindih dan Lin Yun menangkupkan kedua tangannya seolah tidak ada yang terjadi. Sementara itu, Wang Cheng, Luo Chengdong, dan Zhang Yue memuntahkan lebih banyak seteguk darah dengan ketidakpercayaan pada pupil mata mereka. Lin Yun menemukan kelemahan fatal dalam teknik pedang mereka saat dia melakukan gerakan sebelumnya, menyebabkan teknik pedang roh hantu mereka hancur dan membuat mereka bertiga menderita serangan balik. Organ dalam Wang Cheng menyala karena serangan balik. Luo Chengdong dan Zhang Yue juga berada dalam situasi yang sama dengannya. Ketiganya menatap Lin Yun dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Wang Cheng bertanya sambil mengertakkan gigi. Itu rahasia. Lin Yun tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum dia melewati mereka bertiga. Adapun Huang Fuyan, dia berada di danau dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika kepalanya muncul dari danau, Lin Yun menginjak kepalanya, menggunakan momentum untuk meningkatkan kecepatannya dan memasuki kabut. Hal ini membuat Huang Fuyan memuntahkan seteguk darah, dan pemandangan ini membuat bibir Huang Fujue, master penguasa puncak King Qiao, bergerak-gerak. Putranya benar-benar memalukan hari ini. Tidak hanya dia dikalahkan setelah satu pertukaran, Lin Yun bahkan menggunakan kepalanya sebagai batu loncatan, hampir membuatnya gila. Anak nakal itu sudah keterlaluan. Kita semua dari sekte yang sama, namun dia kejam dengan kakinya. Kakak senior Huang Fu, jangan khawatir. Aku pasti akan menegurnya kembali di puncak Sen Xiao. Mu Chuan tidak bisa menahan tawa saat dia menuangkan minyak ke dalam api. Hehe. Mu Chuan dengan canggung tersenyum, lalu menutup mulutnya ketika Huang Fujue memelototinya. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, Huang Fujue, yang baru saja menyatakan bahwa dia akan meminum semua air danau di Danau Pengamat Surgawi, akan kehilangannya saat itu juga. Tapi Mu Chuan harus mengakui bahwa adik laki-lakinya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan bahkan mungkin bisa menjadi juara. Dia memutar matanya dan dalam hati tersenyum karena dia menyadari bahwa penampilan Lin Yun bahkan telah mempengaruhinya. Sementara semua orang masih tenggelam dalam kenyataan bahwa Lin Yun menggunakan kepala Huang Fuyan sebagai batu loncatan, sinar pedang tiba-tiba meledak dari kabut saat dua aura pedang yang menakutkan berbenturan di dalam kabut, langsung menarik perhatian semua orang. Siapapun yang ingin memasuki wilayah inti harus menghadapi sinar pedang Yu Qingfeng. Tepat ketika semua orang merasa tidak yakin, sinar pedang meledak dan membubarkan kabut di sekitarnya. Saat kabut menghilang, semua orang melihat Jisuxuan dan Jin Xuanyi berhadapan di langit. Pada saat yang sama, Lin Yun meraih sinar pedang dengan dua tangan, rambutnya berkibar liar tertiup angin. Itu sama sekali tidak tampak seperti sinar pedang, melainkan seekor naga.
Tapi tidak peduli seberapa ganasnya, itu tidak bisa melepaskan diri dari kendali Lin Yun. Beberapa saat kemudian, sinar pedang itu mulai hancur inci demi inci seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Pemandangan ini membuat semua murid yang gagal memasuki wilayah inti tercengang. Bahkan jika sinar pedang itu bukanlah serangan yang sama dengan yang digunakan Yu Qingfeng untuk mengiris dua puncak 3000 tahun yang lalu. Mereka masih terhubung. Tapi sinar pedang yang membuat mereka takut sebenarnya begitu mudah diselesaikan oleh Lin Yun. Jin Xuanyi dan Ji Suxuan juga menoleh dan terkejut saat melihat pemandangan ini. Tapi sebelum keduanya sempat terkejut lama, permukaan danau meledak dengan gelombang aura emas yang menyebar. Ini adalah pertanda bahwa bunga pedang teratai biru kelas 9 akan segera muncul. Hal ini membuat Jin Xuanyi dan Ji Suxuan segera tersadar dan menghilang, buru-buru melesat ke tengah danau. Akhirnya menjadi menarik. Lin Yun tersenyum saat dia juga menerjang maju. Bab 1468 Anak muda tidak boleh terlalu sombong. Semuanya terjadi terlalu cepat. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan karena Lin Yun menyelesaikan sinar pedang, kemudian bunga pedang teratai biru kelas 9 sudah akan muncul, mengejutkan semua orang. Beberapa orang belum kembali ke akal sehat mereka setelah Lin Yun mengalahkan kelompok 4 orang Huang Fuyan. Tanpa kabut yang menyelimuti wilayah inti, mata semua orang terfokus pada Lin Yun. Saat retakan muncul di pusat danau, aura keemasan dan aroma yang mempesona merembes dari retakan tersebut. Hanya dengan menghirup nafas saja, semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih. Kekuatan apa? Sepertinya nilai bunga pedang teratai biru kelas 9 ini tidak lebih rendah dari manik-manik pedang spiritual kelas 10. Ini mungkin bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, ini dipelihara oleh niat pedang Yu Qingfeng. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kaisar pedang dari era naga ilahi saat ini? Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkannya. Seruan bergema dari sekitarnya. Bahkan sebelum muncul, bunga pedang teratai biru kelas 9 telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Ketiga sosok itu dengan cepat berjalan ke tengah danau. Tapi mereka dikejutkan oleh dinding pedang tak terlihat yang menghalangi mereka seperti penghalang. Terlepas dari Jin Xuanyi atau Ji Suxuan, mereka turun dari langit. Lin Yun, yang bergegas mendekat, segera berhenti. Ji Suxuan dan Jin Xuanyi pertama-tama melihat ke tengah danau sebelum berbalik ke arah Lin Yun. Mereka tidak menyangka Lin Yun benar-benar berhasil, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia mengalahkan kelompok 4 orang Huang Fuyan. Mereka awalnya tidak menempatkan Lin Yun di mata mereka karena mereka tidak lagi cocok untuk tetap berada di peringkat bumi dengan kekuatan mereka. Bagaimanapun, bahkan di Aken di denyut nadi pertama alam nadi naga bukan lagi lawan mereka. Kekuatan mereka telah lama melampaui semua orang di peringkat bumi. Ada jurang yang tidak dapat diatasi antara mereka dan Wang Cheng, dan jurang itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat hanya dari peringkat. Mereka awalnya mengira Lin Yun beruntung bisa mengalahkan Huang Fuyan. Tapi mereka tidak membayangkan 4 jenius di peringkat bumi tidak bisa menghentikannya, yang membuat mereka merasa sedikit tertekan. Lin Yun dari puncak Sen Xiao memberi salam pada 2 orang kakak senior. Lin Yun tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Kesopanannya mengejutkan Jin Xuanyi dan Ji Suxuan. Saat cahaya melintas di pupil Ji Suxuan, dia berdiri dengan tangan di belakangnya, menatap Lin Yun dengan tatapan penuh arti, emosimu sepertinya berbeda dengan rumor yang beredar. Jin Xuanyi tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tatapannya juga tertuju pada Lin Yun. Aku dikenal memiliki temperamen yang baik. Jadi rumor itu secara alami tidak bisa dianggap serius. Sama seperti rumor yang mengatakan bahwa kalian berdua mengincarku, aku tidak mempercayainya. Lin Yun memegang dagunya dan tersenyum dengan mata menyipit. Tapi kata-katanya mengubah wajah Jin Xuanyi dan Ji Suxuan menjadi aneh. Mereka dengan canggung tersenyum, dengan sudut bibir bergerak-gerak. Hanya mereka yang tahu bahwa rumor itu benar, termasuk kelompok 4 orang Huang Fuyan yang bergandengan tangan dan ingin memberi pelajaran pada Lin Yun. Mereka ingin mempermalukan Lin Yun di hadapan ketua sekte dan memastikan bahwa Lin Yun tidak akan mengganggu persaingan mereka untuk memperebutkan bunga pedang teratai biru kelas 9. Tidak hanya mereka, tapi semua orang dalam sekte pedang tahu bahwa rumor itu benar. Tapi Lin Yun sudah menyangkal rumor itu di depan mereka di depan semua orang. Jin Xuanyi tiba-tiba berkata, adik laki-laki Lin, jangan bertele-tele. Rumor itu benar, dan kami berdua memang berencana untuk memberimu pelajaran. Anda harus tahu mengapa. Tetapi bahkan peringkat ketiga di peringkat bumi dikalahkan oleh Anda, dan ini berarti rencana kami hanyalah lelucon. Kejujuran Jin Xuanyi mengejutkan semua orang, dan bahkan Ji Suxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya.
Tapi Lin Yun tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, menunggu Jin Xuanyi melanjutkan. Jin Xuanyi berhenti sejenak sebelum dia menatap Lin Yun, dan berkata, kamu telah membuktikan dirimu sendiri, dan kamu layak menjadi murid sejati Tian Zihao. Tapi apakah kamu masih ingin terus bertarung? Senyuman di wajahnya berangsur-angsur mereda, dan dia melanjutkan tanpa menunggu Lin Yun melanjutkan, kamu orang yang cerdas. Jadi kau harus tahu batasanmu. Kamu sudah mendapatkan cukup banyak, dan bahkan peringkat ketiga di peringkat bumi hanyalah lelucon di hadapanmu. Tapi jika kau teruskan, akan sangat buruk menjadi lelucon bagi dirimu sendiri. Aura emas dan aroma bunga semakin pekat saat retakan menyebar ke danau. Banyak murid telah menyerah dalam persaingan untuk bunga pedang teratai biru dan duduk untuk memurnikan aura emas. Adapun di tengah danau, Lin Yun, Ji Suxuan, dan Jin Xuanyi saling berhadapan dan suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi tegang. Apakah kamu mengancamku? Lin Yun bertanya. Aku hanya memberimu peringatan karena niat baik. Tapi aku tidak keberatan jika kamu menganggapnya sebagai ancaman. Jin Xuanyi menjawab tanpa ada perubahan di wajahnya. Dia sombong, dan kata-katanya setara dengan mengabaikan Lin Yun. Tapi sebagai seseorang di alam inti Elysium Surgawi Bintang 5, mencapai tahap kelima dalam Sutra Pedang Langit Emas dan bahkan mengalahkan seorang di Aken, dia layak menjadi sombong. Saudara Ji harus memiliki pemikiran yang sama denganku, kata Jin Xuanyi sambil berbalik untuk melihat Ji Suxuan. Ji Suxuan terkejut ketika mendengarnya karena dia tidak menyangka Jin Xuanyi akan menyeretnya. Tapi dia akhirnya menghela nafas dan tersenyum, adik laki-laki Lin, kamu masih belum layak untuk bersaing memperebutkan bunga pedang teratai biru kelas 9. Ini adalah pertarungan antara Jin Xuanyi dan aku, dan ini juga akan menjadi pertarungan terakhir kami di peringkat bumi. Jadi kami tidak ingin diganggu. Sungguh kebetulan karena saya memiliki pemikiran yang sama. Karena aku di sini, aku juga tidak berpikir kalian layak bersaing untuk bunga pedang teratai biru kelas 9. Oh, maksudku kalian berdua, bukan hanya salah satu dari kalian. Saat Lin Yun mengatakan itu, dua hawa dingin yang menakutkan menghinggapi Lin Yun. Ji Suxuan menatap Jin Xuanyi dan bertanya, apakah Anda ingin mendapat kehormatan, atau haruskah saya yang melakukannya? Biarkan aku yang melakukannya. Ini tidak seperti saya harus mengungkapkan banyak kartu truf saya. Anda bisa menjaga bunga pedang teratai biru kelas 9. Jin Xuanyi menjawab. Keduanya bertarung berkali-kali. Jadi mereka mengenal karakter satu sama lain dengan baik, dan dia tidak khawatir Ji Suxuan akan mengambil kesempatan untuk mengambil bunga pedang teratai biru kelas 9. Detik berikutnya, gelombang energi astral yang menakutkan meledak dari Jin Xuanyi dan membungkusnya dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu berkumpul dan terbentuk menjadi api yang menyilaukan dalam sekejap mata. Lebih tepatnya, itu tampak seperti besi cair. Tapi karena terlalu menyilaukan, itu tampak seperti bola api dari jauh. Aura yang datang dari Jin Xuanyi sangat menindas, menyebabkan pedang di sekitarnya bergetar. Adegan ini mengubah wajah banyak murid Sekte Pedang di danau karena ini hanya dapat dicapai dengan mencapai tahap kelima dari Sutra Pedang Langit Emas dan menjalani transformasi kualitatif. Wajah mereka menjadi suram ketika mereka mengingat rumor bahwa Jin Xuanyi bisa mengalahkan di Aken Alam Nadi Naga. Maaf tentang ini, adik laki-laki Lin. Jin Xuanyi berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pertarungan yang adil untuk Lin Yun. Tapi dia tidak bisa disalahkan karena Lin Yun bersikeras untuk bersaing memperebutkan bunga pedang teratai biru kelas 9. Orang ini, Lin Yun menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan tekanan dari Jin Xuanyi, yang berarti dia tidak bisa meremehkan lawannya. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa rumor itu mungkin benar. Namun, Lin Yun penasaran tentang bagaimana Sutra Pedang Langit Emas Jin Xuanyi di tahap kelima akan adil melawan dua sutra pedangnya. Sekte Pedang benar-benar menarik. Lin Yun tersenyum. Saat bunga neter berkelopak 12 bermekaran di istana violetnya, energi neter mulai melonjak di pupil matanya. Kakak senior Jin, kau tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa langsung saja bergerak. Kita semua ditakdirkan untuk bersaing di dunia ini. Sebagai seorang pendekar pedang, kau bisa datang padaku dengan kekuatan penuh. Saat Lin Yun mengucapkan kata-kata itu, semua orang bisa merasakan semangat bertarung yang agung dari Lin Yun yang berkobar seperti api yang berkobar, tidak menunjukkan rasa takut. Ketika dua gelombang aura yang menakutkan meledak dari Lin Yun dan Jin Xuanyi, tatapan semua orang tertuju pada mereka saat mereka menahan nafas. Mereka bisa memperkirakan bahwa itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi begitu mereka mulai bertarung.
Kemudian lagi, tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan mampu menekan 4 orang jenius di peringkat bumi. Hal ini juga membuat semua orang mengakui bahwa Lin Yun memiliki kekuatan yang sesuai dengan statusnya sebagai murid langsung dari surga. Meskipun kebanyakan orang tidak mengira dia bisa mengalahkan Jin Xuanyi, mereka juga tidak mengira Lin Yun akan kalah telak. Bagaimanapun juga, Lin Yun bisa melawan mereka yang kultivasinya lebih tinggi darinya terlepas dari niat pedang langit atau sutra pedang langit ilahi yang berada di puncak tahap ketiga. Perbedaan alam bukanlah jurang yang tidak dapat diatasi baginya, bahkan jika jurang itu sedikit terlalu sulit dipercaya kali ini dengan perbedaan 3 bintang. Masalah yang sebenarnya adalah perbedaan dalam jurus pedang mereka, yang satu berada di puncak tingkat kelima sementara yang lain berada di tingkat ketiga, termasuk kurangnya teknik bela diri roh hantu dari Lin Yun. Ini juga yang membuat semua orang merasa Lin Yun akan kalah dalam pertarungan ini. Sementara suasana membeku di sekitar danau, angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhembus seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang, menyebabkan riak menyebar. Saat angin bertiup lewat, cahaya dingin melintas di antara murid-murid Lin Yun dan Jin Xuanyi. Saat berikutnya, mereka berdua menghilang saat energi astral mereka yang tak terbatas berubah menjadi 2 arus dahsyat yang tampak seperti 2 binatang buas yang mengaum ganas yang saling bertabrakan. Bersamaan dengan ledakan yang bergemuruh, gelombang kejut yang menakutkan menyapu yang menyebabkan gelombang yang cukup besar di danau. Setiap gelombang setidaknya setinggi 3000 meter, tapi membeku di bawah aura Lin Yun dan Jin Xuanyi. Hanya retakan di jantung danau yang terus menyebar seiring dengan lahirnya bunga pedang teratai biru kelas 9. Lin Yun dan Jin Xuanyi tidak menggunakan banyak teknik dalam pertarungan mereka dan hanya menggunakan tingkat kultivasi dan jurus pedang mereka. Terlepas dari apakah itu Lin Yun atau Jin Xuanyi, mereka berdua percaya diri dengan teknik kultivasi dan tingkat kultivasi mereka. Semua orang tahu bahwa Jin Xuanyi memegang keunggulan dalam pertarungan ini, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Lin Yun. Lin Yun adalah orang gila yang bersaing dengan Jin Xuanyi dalam tingkat kultivasi. Bukankah dia terlalu impulsif? Pencapaiannya dalam pedang dao seharusnya lebih besar dari Jin Xuanyi. Jadi bukankah seharusnya dia bertanding dalam teknik pedang? Mengapa dia menggunakan kelemahannya untuk melawan kekuatan Jin Xuanyi? Sulit untuk dikatakan. Lin Yun tidak tahu teknik bela diri roh hantu. Mungkin cukup baginya untuk berurusan dengan orang lain, tapi dia hanya akan kalah telak jika dia bertanding dengan Jin Xuanyi dalam teknik pedang. Ada banyak diskusi yang terjadi karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lin Yun. Hanya ini yang kau punya. Aku belum melakukan pemanasan. Jin Xuanyi dibungkus dengan cahaya keemasan saat dia mengedarkan sutra pedang langit emasnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan aura agung saat dia menatap Lin Yun. Pada saat itu, dia seperti seorang raja karena auranya terus meningkat sebelum dia membanting telapak tangannya ke bawah. Di bawah aura yang luar biasa ini, Lin Yun dibatasi saat telapak tangan emas yang menakutkan turun ke atasnya. Tapi bukan itu saja, cahaya dingin melintas di pupil mata Jin Xuanyi sebelum telapak tangannya berubah menjadi cakar. Kelima jarinya seperti pedang yang memancarkan sinar pedang menakutkan yang bahkan bisa menembus ruang angkasa. Retakan yang terlihat terjalin di sekitarnya, dan wilayah Lin Yun sepertinya telah diambil alih. Ini membuat semua orang merasa merinding karena Jin Xuanyi benar-benar membawa sutra pedang langit emasnya ke ketinggian yang menakutkan. Tatapan Jin Xuanyi acuh tak acuh. Karena dia telah memutuskan untuk bergerak melawan Lin Yun, secara alami dia tidak berniat untuk pergi dengan mudah. Dia sudah menyarankan Lin Yun untuk pergi, tapi karena Lin Yun sangat sombong, dia tidak bisa disalahkan karena kejam. Orang muda tidak boleh terlalu sombong. Menderita sedikit kemunduran tidak terlalu buruk. N. Bab 1469 anak muda menjadi muda karena mereka sombong. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan kelima jari itu membelah udara dan langsung menyelimuti daerah Lin Yun. Hal ini mengundang decak kagum dari sekelilingnya karena Lin Yun masih terlalu muda. Jika dia mundur seperti yang disarankan Jin Xuanyi, adegan ini tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga, adalah prestasi yang memukau bahwa Lin Yun mengalahkan kelompok 4 orang Huang Fuyan. Bahkan jika dia tidak bisa masuk ke 10 besar, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang dia. Mereka sudah bisa mendengar tulang-tulang Lin Yun hancur di bawah telapak tangan emas itu, menandakan kekalahannya. Tapi pemandangan ini mengejutkan Jisuk Xuan, yang menjaga bunga pedang teratai biru kelas 9. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa telapak tangan emas itu tidak menekan aura pedang Lin Yun. Sebaliknya, aura pedangnya menekan untuk menghindari penekanan.
Apakah Lin Yun sudah mengharapkan situasi ini? Spekulasi ini mengejutkan Jisuxuan karena jika memang demikian, seberapa kuatkah pencapaian Lin Yun dalam pedang Dao? Dia segera menganggapnya sebagai suatu kebetulan karena meskipun Lin Yun sengaja menghindarinya, Jisuxuan tidak berpikir Lin Yun bisa menahan serangan Jin Suanyi. Tapi tepat ketika Jisuxuan merasa tidak yakin, kilatan lemah bersinar dari wilayah yang diselimuti telapak tangan emas. Saat getaran pedang bersenandung, itu terdengar seperti musik surgawi di bawah badai emas yang menakutkan. 12 sinar pedang yang menyilaukan beredar di detik berikutnya, dan retakan halus muncul di telapak tangan emas. Bunga neter raksasa muncul di atas Lin Yun, melepaskan sinar pedang yang menyilaukan saat berputar. Saat Lin Yun berdiri di bawah neter flower, pakaiannya berkibar, tapi tidak terluka oleh serangan Jin Suanyi. Apa yang terjadi? Wajah Jin Suanyi tenggelam karena terkejut karena telapak tangannya didorong ke belakang. Benih pedang neter. Tatapan Jisuxuan jatuh ke benang sari bunga neter. Benang sari neter flower memancarkan cahaya hitam, seolah-olah itu adalah dunia yang berisi lautan pedang yang tak terbatas. Ekspresi wajah Jin Suanyi juga menjadi serius saat dia melihat benang sari bunga neter, bertanya-tanya apa yang dipupuk Lin Yun di dalam benih pedang neternya. Itu sudah menakutkan, bahkan saat masih kepompong. Jadi, seberapa kuatkah kekuatannya saat Lin Yun mencapai beberapa tahap berikutnya dari Sutra Pedang Langit Ilahi? Tapi sebelum dia sempat memikirkannya, telapak tangan emas itu dengan cepat terkikis. Dia memblokirnya. Astaga, bagaimana dia bisa melakukan itu? Semua orang terkejut saat mereka melihat ke arah Lin Yun. Serangan Jin Suanyi mendistorsi ruang, tapi Lin Yun bertahan melawan serangan yang begitu menakutkan. Trik puni. Mata Jin Suanyi bersinar dengan cahaya dingin. Dia telah menebak apa yang memelihara benih pedang neter. Pedang-pedang langit emas sutra bayangan menari. Jin Suanyi dengan acuh tak acuh menghilangkan telapak tangan emas sebelum memanifestasikan lebih dari 100 sinar pedang, memenuhi seluruh langit sebelum menyapu ke arah Lin Yun seperti badai. Pada saat yang sama, dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang saat dia mendekati Lin Yun. Bagus. Lin Yun tersenyum. Pemusnahan dunia naga Phoenix. Mengedarkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix, semua aura pedang naga Phoenix di Istana Ungu dilepaskan dari pori-porinya dan menjelma menjadi naga surga dan burung Phoenix ilahi yang berputar di sekitar Lin Yun. Saat mereka muncul, aura pedang Lin Yun juga mulai meroket. Bahkan jika Lin Yun tidak menggunakan kuali, pedang pemusnah dunia naga Phoenix telah mencapai ketinggian yang menakutkan setelah mencapai tahap keempat. Saat naga dan burung Phoenix tumpang tindih, Lin Yun menggunakan jarinya untuk menghadapi serangan Jin Suanyi secara langsung. Keduanya menggunakan jari mereka seperti pedang sementara mereka memancarkan sinar pedang yang terang. Momentum mereka tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa dipahami di alam inti Elysium. Saat sinar pedang dari kedua belah pihak bertabrakan di udara, aura pedang yang dipancarkan dari jari-jari mereka menyebabkan ombak besar yang tak henti-hentinya mengamuk di danau. Mereka tidak menggunakan pedang mereka karena mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Jin Suanyi tidak mau menjadi yang pertama menghunus pedangnya, berpikir bahwa dia luar biasa dan lebih unggul serta memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari Lin Yun. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk menghunus pedangnya dan ingin menekan Lin Yun untuk memberinya pelajaran, memberi tahu dia bahwa anak muda tidak boleh terlalu sombong. Lin Yun secara alami mengetahui niatnya, yang memicu semangat juangnya. Saat keduanya bertarung, mereka menciptakan segala macam fenomena, hancur dan terbentuk secara bersamaan. Tidak heran mengapa dia begitu sombong. Dia memiliki sutra pedang lain. Jin Suanyi secara alami dapat mengetahui bahwa sutra pedang yang digunakan Lin Yun saat ini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada sutra pedang langit ilahi. Saat sedikit kekesalan melintas di pupil Jin Suanyi, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya menjadi 80% dan melambaikan tangannya, melepaskan sinar menyilaukan dari lengan bajunya yang mengamuk melalui aura pedang naga Phoenix milik Lin Yun. Ketika dia melihat bahwa dia berhasil memaksa Lin Yun untuk mundur, dia berdiri dengan tangan di belakangnya dan mendengus. Tapi tepat ketika dia hendak terbang ke udara, matahari dan bulan muncul di kedua sisi di atas Lin Yun, dengan naga melingkar di sekelilingnya. Ketika Lin Yun mengatupkan kedua tangannya, matahari dan bulan bergabung membentuk kuali besar yang diukir dengan naga. Ini adalah kuali naga matahari dan bulan dari tinju matahari bulan ilahi. Sungguh usaha yang sia-sia. Mata Jin Suanyi bersinar dengan jijik. Dia tidak mengira Lin Yun bisa membalikkan keadaan. Dia secara alami menyadari bahwa Lin Yun menggunakan teknik bela diri roh suci.
Itu mungkin berhasil pada orang lain karena dia telah mencapai tahap manifestasi, tapi itu tidak ada artinya baginya. Dia muncul tepat di atas kuali dan membuka telapak tangannya sebelum perlahan-lahan mengepalkannya. Saat dia mengepalkan telapak tangannya, cahaya keemasan melonjak dari sekelilingnya, dan cahaya yang datang dari telapak tangannya segera sebanding dengan matahari. Dia mengumpulkan kekuatannya, ingin menghancurkan kuali dan membiarkan Lin Yun menderita serangan balik dari teknik bela dirinya. Sangat menarik untuk memikirkannya. Lin Yun mengangkat alisnya saat melihat adegan ini. Tapi itu belum berakhir. Bunga neter kelopak 12 terbang ke dalam kuali, membuat seluruh kuali menjadi hitam. Ketika telapak tangan Jin Xuanyi mendarat di kuali, tabrakan itu menciptakan ledakan keras yang mengejutkan banyak orang di sekitarnya dan mereka mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka. Tak lama kemudian, gelombang kejut hitam menyapu dari tabrakan mereka, mencapai jarak 1000 meter dan menyebabkan ledakan di danau. Ketika tirai air kembali turun, semua orang bisa melihat sesosok tubuh yang terlempar. Itu adalah Jin Xuanyi yang terlempar. Dia ingin menghancurkan kuali dengan sebuah pukulan, tapi dia gagal dan menderita kerugian karenanya. Wajahnya jelek saat mendarat di danau karena ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekalahan yang signifikan setelah bertarung sekian lama. Tiba-tiba, cahaya keemasan menutupi langit sebelum teratai emas muncul dari danau. Bunga pedang teratai biru kelas 9 akhirnya muncul. Melihat bunga pedang teratai biru langsung membuat Ji Suxuan bersuka cita, tetapi dia segera ditempatkan dalam posisi yang sulit karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, Jin Xuanyi seharusnya sudah menyelesaikan pertempuran sekarang. Tapi pertempuran masih berlangsung bahkan setelah bunga pedang teratai biru kelas 9 muncul. Meski begitu, dia tidak bergerak. Tatapannya tertuju pada Jin Xuanyi. Karena bunga pedang teratai biru kelas 9 telah muncul, akan sia-sia jika mereka membiarkan aura surgawi menghilang begitu saja. Ambillah dulu. Jin Xuanyi berkata dengan lembut sambil menatap Ji Suxuan. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Baiklah. Ji Suxuan mengangguk dan terbang menuju bunga pedang teratai biru kelas 9. Tapi aura emas di sekitarnya telah terbentuk menjadi lapisan susunan pedang, membuatnya sulit bahkan bagi Ji Suxuan untuk mendekat. Lin Yun sangat marah ketika dia mendengar itu karena dia jelas-jelas diabaikan oleh mereka berdua. Dia dengan cepat mengabaikan Jin Xuanyi dan menerjang ke arah bunga pedang teratai biru kelas 9. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah, Jin Xuanyi tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, cahaya keemasan meledak dari Jin Xuanyi. Dia tidak lagi menahan kekuatannya dan melepaskan kultivasinya di alam inti Elysium Surgawi Bintang 5. Ketika dia melemparkan pukulannya ke depan, pukulannya menghancurkan semua rune naga Lin Yun, menyebabkan Lin Yun memuntahkan seteguk darah dengan wajahnya menjadi pucat. Aku bilang sudah berakhir. Jin Xuanyi berdiri di udara dengan tangan di belakangnya. Dia dengan dingin melanjutkan, anak muda tidak boleh terlalu sombong. Jangan berpikir Anda tak terkalahkan hanya karena Anda memiliki teknik pemurnian tubuh. Itu tidak bekerja pada saya. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan para penonton terkejut. Mereka akhirnya menyadari bahwa Jin Xuanyi tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungannya dengan Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melemparkan pukulannya. Adegan ini membuat Jin Xuanyi tersenyum menghina. Tapi tepat sebelum pukulannya akan mendarat di dada Jin Xuanyi, lautan energi astral di Istana Ungu Lin Yun tiba-tiba tenggelam dan kuali iblis hitam perlahan-lahan muncul. Mengambil pukulan Lin Yun, Jin Xuanyi memuntahkan seteguk darah. Pukulan itu telah mengirim sinar hitam terbang keluar dari punggungnya, tampaknya telah menembus dadanya. Saat Jin Xuanyi memuntahkan seteguk darah lagi, dia jatuh berlutut 100 meter jauhnya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga membuat wajahnya berubah bentuk, dan dia bahkan kesulitan mengatur nafas karena rasa sakitnya. Anak muda menjadi muda karena mereka sombong, kata Lin Yun. Wajahnya pucat, dan keringat masih mengalir di dahinya, tapi tatapannya ganas. Bab 1470 bukan ide yang buruk. Semua penonton tercengang saat melihat adegan ini. Mereka masih mengira Lin Yun akan kalah karena Jin Xuanyi terlalu kuat setelah dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, menghancurkan ke-5000 rune naga Lin Yun dengan sebuah pukulan. Ini akan mengakhiri mitos kekuatan absolut Lin Yun di antara generasi yang sama. Tapi siapa sangka Lin Yun akan membalas dengan sebuah pukulan, dan pukulannya membuat Jin Xuanyi berlutut di tempat. Dengan pertarungan yang sampai pada titik ini, siapapun bisa tahu siapa yang lebih kuat.
Kedua belah pihak tidak menghunus pedang mereka, mereka juga tidak memanggil rasi bintang mereka, dan Jin Xuanyi telah gagal menekan Lin Yun. Hal ini membuat Ji Suxuan berbalik dan melihat pemandangan ini dengan terkejut. Dia tidak percaya Lin Yun menggunakan pukulan untuk melukai Jin Xuanyi. Ini menjungkir balikkan akal sehatnya. Sebelum dia bisa sadar, Lin Yun berlari ke arah bunga pedang teratai biru kelas 9 setelah membuat Jin Xuanyi terbang menjauh dengan sebuah pukulan. Pupil matanya berkobar-kobar karena bunga pedang teratai biru tingkat 9 saja sudah cukup baginya untuk memberikan segalanya, bahkan tanpa hadiah dari kristal darah naga. Lebih cepat, lebih cepat. Lin Yun bergegas sendiri. Meskipun Jin Xuanyi terluka parah, bukan berarti dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jadi Lin Yun ingin mengambil bunga pedang teratai biru kelas 9 sebelum Jin Xuanyi pulih. Jangan pernah memikirkannya. Ji Suxuan melepaskan aura pedangnya setelah melihat tujuan Lin Yun. Saat api berkobar di pupil matanya, dia mempercepat langkahnya dalam menerobos aura pedang di sekitar bunga pedang teratai biru. Bunga pedang teratai biru tingkat 9 diselimuti oleh benang emas yang tak terhitung jumlahnya, dan berbahaya untuk mencoba masuk. Ini adalah mekanisme pertahanan bunga pedang teratai biru. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan tercabik-cabik ketika mereka mencoba untuk masuk. Jangkauan benang-benang itu telah menyebar sampai kira-kira 1000 meter, tapi jarak ini tidak ada artinya bagi Lin Yun dan Ji Suxuan. Tapi karena benang itu, Lin Yun dan Ji Suxuan harus berhati-hati. Aku tidak akan bisa mengejar. Lin Yun berhenti dan menatap Ji Suxuan, yang berhasil melewati 800 meter benang emas. Ji Suxuan telah mengeluarkan sutra pedang Scarlet Firmament, dan Lin Yun tahu bahwa pedang sucinya sangat tajam. Jadi jika Lin Yun tidak bisa memikirkan cara, tidak mungkin dia bisa mengejar. Dia berada lebih dari 700 meter jauhnya dari bunga pedang teratai biru, sementara Ji Suxuan hanya tersisa lebih dari 100 meter. Perbedaan di antara mereka terlalu signifikan. Lin Yun mengingat semua niat pedangnya dan mendorong kultivasinya sampai batasnya sebelum dia melemparkan pukulan, tapi benang itu tidak bergeming dan menegang, membuat benang itu menjadi lebih keras. Lin Yun mencoba menggunakan vitalitas dan energi bawah sadarnya, tapi tak satu pun dari mereka yang memiliki efek. Saat menguji benangnya, Ji Suxuan berada kurang dari 10 meter dari bunga pedang teratai biru kelas 9. Ketika Ji Suxuan berbalik dan melihat jarak antara Lin Yun dan dia tertegun sejenak sebelum senyuman muncul di wajahnya. Tidak terlalu jauh, kulit Jin Xuanyi membaik setelah dia memuntahkan beberapa suap darah. Dia menghela nafas lega ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ji Suxuan akan mengambil bunga pedang teratai biru kelas 9. Dia tidak takut Ji Suxuan akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia percaya pada karakter Ji Suxuan. Dia percaya bahwa Ji Suxuan akan menunggunya pulih sebelum mengadakan pertarungan yang adil di antara mereka untuk menentukan kepemilikannya. Dia tidak punya kesempatan. Mu Qingqing berbisik di panggung pengamat surgawi. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Mu Sueqin. Lin Yun memberinya terlalu banyak kejutan, dan dia tidak berpikir bahwa dia akan mengecewakannya. Belum lagi Lin Yun berhenti dengan sengaja, dan dia akan segera mendapatkan hasil dari apapun yang dia lakukan. Setelah Ji Suxuan melirik Lin Yun, dia berbalik dan terus meretas benang emas. Benang emas terjalin bersama seperti sutra, tapi untungnya, hanya beberapa meter yang tersisa. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Lin Yun telah langsung mengetahui semuanya. Benang-benang itu hanya bisa dipotong dengan niat pedang, dan tidak ada energi lain yang bisa memutuskannya. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedang yang dibawanya sebelum mengeluarkannya dari sarungnya. Saat dia melambaikan tangannya, semua benang di depannya dengan mudah terbelah menjadi dua. Tanpa benang emas yang menghentikannya, Lin Yun bahkan tidak akan membutuhkan waktu untuk berkedip untuk melintasi jarak ini. Ketika Ji Suxuan menoleh, Lin Yun berada beberapa ratus meter jauhnya. Tapi ketika dia menoleh kembali ke bunga pedang teratai biru kelas 9, sesosok tubuh telah meraihnya sambil menghela nafas lega. Ini membuat senyum Ji Suxuan menegang saat dia bergumam, apa yang sedang terjadi? Dia dengan cepat berbalik dan hanya bisa melihat bayangan Lin Yun yang berjarak 800 meter, membuatnya mengerutkan alisnya. Ketika dia menoleh ke belakang, sosok itu sudah hilang, membuatnya semakin bingung. Saat dia menoleh ke belakang lagi, Lin Yun muncul kembali di tempat dia meninggalkan bayangannya. Tapi kali ini berbeda karena Lin Yun memegang bunga pedang teratai biru tingkat 9. Hal ini seketika membuat pikiran Ji Suxuan menjadi kosong saat dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi.
Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, tapi semua penonton telah melihatnya dengan jelas. Semua benang sebelum Lin Yun patah setelah dia menghunus pedangnya, yang berarti Ji Suxuan langsung kehilangan keuntungannya saat Lin Yun mengambil bunga pedang teratai biru sebelum mundur. Semua orang di telaga pengamat langit terdiam sejenak sebelum menjadi gempar. Lin Yun membuat Jin Xuanyi berlutut sebelum mengambil bunga pedang teratai biru kelas 9 di depan Ji Suxuan. Mengapa mereka merasa bahwa bintang kembar peringkat bumi tidak ada apa-apanya di depan Lin Yun? Ini terlalu sulit dipercaya dan ini menarik seruan dari semua orang di sekitarnya. Wajah Ji Suxuan menjadi pucat saat dia kembali dengan tatapan tertuju pada Lin Yun. Cahaya keemasan melesat lewat. Jin Xuanyi kemudian muncul, tapi ekspresi wajahnya jelek. Saat Jin Xuanyi menarik napas dalam-dalam, dia menatap Lin Yun. Serahkan. Kami bisa memberimu kompensasi dengan bunga pedang teratai biru kelas 8. Kau tidak punya kesempatan untuk menghadapi kami berdua. Nada bicaranya melunak kali ini dan tidak lagi menyendiri seperti sebelumnya karena dia menawarkan untuk memberikan kompensasi pada Lin Yun. Ternyata, dia tahu mengapa anak muda itu sombong karena pukulan tadi, dan dia tidak lagi berani meremehkannya. Kau tidak memiliki teknik bela diri roh hantu, dan kau akan dirugikan saat menghadapi kami berdua. Ini juga mengapa saudara Jin tidak menghunus pedangnya melawanmu. Ini karena kami tidak ingin mengambil terlalu banyak keuntungan darimu. Ji Suxuan mempertahankan ketenangannya saat dia mencoba berunding dengan Lin Yun. Apakah aku menghunus pedangku tadi? Kenapa kau membuatnya terdengar seperti aku sudah menghunus pedangku? Lin Yun menjawab dengan senyuman. Kata-katanya membuat Ji Suxuan dan Jin Xuanyi kehilangan kata-kata karena Lin Yun tidak menghunus pedangnya dalam pertarungannya dengan Jin Xuanyi, dan dia jelas lebih kuat dalam konfrontasi terakhir. Kalian berdua tidak perlu meremehkanku. Saya tidak berlatih teknik pedang roh hantu karena itu adalah instruksi dari guru saya. Tapi itu tidak berarti teknik pedangku tidak bisa menghadapi teknik pedang roh hantu. Jika kalian menginginkan bunga pedang teratai biru kelas 9, buktikan padaku bahwa kalian berdua layak dengan pedang kalian. Kata Lin Yun. Jin Xuanyi dan Ji Suxuan terkejut dengan kata-kata Lin Yun karena itu sama saja dengan menantang mereka secara bersamaan. Aku, sendirian, sudah cukup untuk menghadapimu. Jin Xuanyi berkata sambil mencabut pedangnya dari kotak pedangnya. Ketika dia menghunus pedangnya, dia muncul di hadapan Lin Yun dengan sebuah lukisan yang terbentang di belakangnya. Lukisan ini adalah orang emas yang mengenakan mahkota, potret seorang raja kuno. Tapi tidak berhenti sampai di situ, orang itu berjalan keluar dari lukisan itu dan berada di ketinggian 300 meter, melepaskan aura seorang raja. Kali ini, Jin Xuanyi tidak menahan diri, mengeluarkan seluruh kekuatannya, termasuk rasi bintang dan teknik pedangnya. Dia telah meletakkan semua harga dirinya, berharap untuk membersihkan penghinaannya dari pertarungan sebelumnya dengan Lin Yun. Ji Suxuan sempat ragu-ragu dan akhirnya memilih untuk tidak ikut campur. Menghadapi Jin Xuanyi, Lin Yun dengan tenang memanggil rasi bintangnya dan 3 lukisan terbang keluar darinya. Mereka adalah ular terbang, Qionqi, dan naga aurora. Ketika ketiga lukisan itu muncul, mereka segera meniadakan aura dari rasi bintang Jin Xuanyi, dan aura dari ketiga lukisan itu bahkan lebih kuat. Memegang bunga pedang teratai biru dengan tangan kanannya dan pedang tersarung di tangan kirinya, Lin Yun mengayunkan tubuhnya untuk menghindari serangan Jin Xuanyi. Sesekali dia mengangkat tangan kirinya untuk menangkis serangan Jin Xuanyi dengan sarung pedang. Kau meremehkanku. Mata Jin Xuanyi berkobar dengan api yang berkobar ketika dia melihat Lin Yun masih tidak berniat menghunus pedangnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia melepaskan jiwa pedang gandanya dari tengah alisnya, Lin Yun melambaikan sarung pedang di tangan kirinya saat dia mundur. Kuali di Istana Violetnya juga telah keluar dari samudra energi astral, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi astral yang eksplosif. Setelah mengedarkan kedua jurus pedangnya, serangannya tidak lebih lemah dari Jin Xuanyi. Dia mungkin terlihat seperti hanya melambaikan tangan kirinya dengan santai, tetapi dia akan berulang kali menunjukkan kekurangan dalam serangan Jin Xuanyi. Begitu saja, adegan aneh terjadi di mana Lin Yun dengan mudah menyelesaikan semua serangan Jin Xuanyi, tidak peduli seberapa ganas serangan yang terakhir. Saat itu, Jin Xuanyi tiba-tiba mengubah jurusnya dan menarik pedangnya sebelum menikamnya. Kali ini, pedangnya tidak ditujukan pada titik-titik vital Lin Yun tapi pada pergelangan tangan kanannya, tangan yang digunakan Lin Yun untuk memegang bunga pedang teratai biru. Jadi ini berarti Lin Yun tidak bisa menghunus pedangnya. Hal ini membuat Lin Yun tertarik saat matanya berkilat.
Sambil tersenyum, Lin Yun melemparkan bunga pedang teratai biru ke udara dan meraih pedang pemakaman bunga, menariknya keluar. Saat sinar pedang yang menyilaukan bermekaran, Lin Yun dengan mudah menjatuhkan pedang Jin Xuanyi. Saat dia dengan lembut mengetuk kakinya di danau, Lin Yun mengitari danau dengan aura pedangnya yang terakumulasi. Ketika dia kembali ke depan, ujung sarung pedangnya menghantam dada Jin Xuanyi. Hal ini membuat Jin Xuanyi mengerang sebelum dia terlempar dan mendarat di samping Ji Suxuan. Ketika Jin Xuanyi mengangkat kepalanya, dia melihat bunga pedang teratai biru kelas 9 mendarat di ujung sarung pedang Lin Yun. Bukan ide yang buruk. Tapi sayangnya, aku lebih cepat darimu. Lin Yun tersenyum. Tapi Ji Suxuan dan Jin Xuanyi tidak bisa tersenyum karena senyuman Lin Yun membuat mereka merasakan dingin di tulang belakang mereka dengan punggung yang berkeringat dingin.